Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali dalam rangka mempelajari sejarah para sahabat, ya. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak seringkali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Allah juga berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin kaum ansar, ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mereka kekal di dalamnya. Dan begitu banyak ayat memuji para sahabat, ya. Bagaimana tidak dipuji, mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat, ya, memiliki kecenderungan dalam ibadah-ibadah. Contoh, sebagian sahabat mereka cenderung senang dengan jihad fi sabilillah, seperti Khalid bin Walid, seperti Abi Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Ini sahabat-sahabat yang senang untuk berjihad. Ada sahabat-sahabat yang terkenal dengan sedekahnya, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat yang terkenal keras dalam menyampaikan tegas dalam menyampaikan kebenaran, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga ada sahabat yang terkenal dengan ilmu, ya, seperti Abu Hurairah, kemudian terkenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian juga terkenal dengan Al-Qur'an, seperti Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat yang mengumpulkan semuanya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah seorang sahabat yang terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan Al-Qur'annya. Dialah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Siapakah Zaid bin Thabit? Kita akan tuliskan terlebih dahulu tentang nasabnya. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, ya. Bapaknya namanya Thabit, ya. Namanya bapaknya, ayahnya Thabit bin Zaid, ya, bin Zaid An-Najjari. Najjari dari keturunan Malik bin Najjar. Najjari, kemudian Al-Khazraji, Al-Ansari. Ayahnya Thabit bin Zaid kemudian menikah dengan ibunya adalah An-Nuwar bintu Malik bin Sirmah bin Adi. Dari pernikahan Thabit dan Nuwar lahirlah dua orang anak. Yang pertama adalah Zaid bin Thabit, ya. Anaknya adalah Yazid. Yazid bin Thabit. Adapun Thabit bin Zaid, ayah daripada Zaid, ini wafat dalam perang Bu'ath. Perang Bu'ath adalah perang terkenal di Madinah, yaitu perang saudara. Perang saudara antara Al-Aus dan Khazraj. Antara
suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Ini dua sama-sama bersaudara. Disebut dengan Bani Qailah, sama-sama seorang anak dari keturunan seorang wanita Qailah. Yang terjadi pada 5 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Ketika itu berperang besar-besaran, perang saudara, sampai banyak yang meninggal dunia. Di antara yang meninggal Thabit bin Zaid. Ya, Allah alam dia meninggal dalam kondisi belum beragama Islam. Adapun Nuwar bintu Malik, maka dia pun masuk Islam, jadi seorang sahabiyah. Kemudian meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yazid bin Sabit, saudaranya Zaid, ikut perang Badar dan wafat dalam perang Yamamah. Ma'rakatul Yamamah ma'ruf, al-Yamamah itu perang melawan Musailimah al-Kadzdzab sekitar tahun 11 Hijriyah, ya, ketika banyak orang-orang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudaranya tersebut Yazid bin Thabit meninggal dalam perang tersebut radhiyallahu taala anhu. Taib. Zaid bin Thabit kapan lahirnya? Lahir yaitu 11 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi SAW datang, Zaid bin Thabit umurnya 11 tahun. Berarti ketika ayahnya meninggal 5 tahun sebelum hijrah, berarti ketika itu Zaid yatim dengan usia sekitar 6 tahun. 6 tahun. Taib, ibunya Nuwar bintu Malik kemudian menikah dengan Umarah, ya, seorang sahabat. Setelah itu menikah dengan Umarah bintu Hazm, ya. Umarah bin Hazm atau bin Huzm, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, Umarah bin Huzm ini masuk Islam awal, dia ikut serta dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah ini sebelum Nabi berhijrah. Aqabah yang kedua. Maka beliau inilah Umarah bin Hazm yang merawat si yatim Zaid. Karena dia adalah bapak tirinya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, ya. Umarah bin Zaid. Nah, Umarah bin Zaid ini juga wafat sama tahun 11 Hijriah dalam perang Yamamah. Perang Al-Yamamah itu perang besar ketika melawan Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu di zaman Abu Bakar. Kemudian Zaid bin Thabit ini setelah besar kemudian dia menikah. Beliau menikah, ya, dengan 3 orang istri. Jadi beliau berpoligami, ya. Beliau menikah dengan 3 orang istri. Istri pertama, ya, adalah Ummu Jamil bintu Al-Mujallil Al-Qurasyiyah. Kemudian istri yang kedua, ini istri pertama, istri kedua yaitu Ummu Sa'ad
binti Sa'ad bin Rabi radhiyallahu taala anhu. Sa'ad binti Sa'ad bin Rabi. Yang ketiga istri beliau adalah Amrah bin Mu'adz. Amrah bintu Mu'adz. Ya, bin Anas. Ummu Jamil ini adalah janda, memiliki 2 anak ya. Dua anak ya dari suami lamanya. Yaitu Hatib bin Harits. Kemudian janda dinikahi oleh Zaid bin Sabit. Kemudian punya anak namanya Sa'id bin Zaid bin Sabit. Nah, Zaid menikah dengan Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Rabi, punya anak banyak. Ini anaknya banyak sekali. Anaknya banyak. Di antaranya yang terkenal adalah Kharijah. Ya, bin Zaid bin Sabit. Kharijah ini adalah fuqaha al-Madinah as-sab'ah. Di antara 7 orang yang ahli fikih terkenal di kota Madinah. Ini juga anak beliau banyak. Baik, ini kira-kira tentang nasabnya Zaid dan keluarganya ya. Kawan-kawan coba dilihat lagi ya. Inilah Zaid ya. Jangan diingat ini aja, istrinya 3 orang ya. Jangan cuma diingat ini. Ingat yang lain juga ya. Intinya beliau dibimbing oleh ayah angkat yang sangat mulia, Umar bin Hazm, yang termasuk orang-orang awal masuk Islam, bahkan sebelum Nabi berhijrah pada Baitul Aqabah yang kedua, kira-kira setahun sebelum Nabi berhijrah ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengirim para sahabat untuk berdakwah di kota Madinah. Di antaranya Nabi SAW mengirim Abdullah bin Ummi Maktum ya, kemudian sebelumnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhuma. Maka ketika Islam tersebar di kota Madinah, apalagi ayah angkatnya adalah Umarah bin Hazm, maka Zaid bin Sabit pun masuk Islam sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit masuk Islam sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa keistimewaan Zaid? Keistimewaan banyak, kita tulis sebagiannya saja. Yang pertama, beliau adalah kutabul wahyi. Beliau termasuk para penulis wahyu. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Dan ini maksudnya sekretaris Nabi, pribadi Nabi SAW. Ada beberapa sahabat pilihan Nabi yang untuk mencatat Al-Quran, yaitu penulis wahyu untuk mencatat Al-Quran. Bahkan bukan cuma itu ya, beliau juga sekretaris Nabi untuk menulis surat kepada para raja, menuliskan surat Nabi kepada para raja. Beliau juga penterjemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penterjemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu datang surat, jika datang surat kepada Nabi, Nabi di raja-raja, maka yang terjemah adalah Zaid bin Sabit ya. Bahkan disebut, jadi beliau menguasai ya. Datang dalam hadis yang kita bacakan, beliau menguasai bahasa Ibrani,
bahasa Ibrani, kemudian Syriani bahasanya Nabi Isa. Bahkan ada yang mengatakan, bahkan disebutkan juga karena beliau harus tulis menulis buat Nabi SAW ke raja-raja. Begitu juga beliau menguasai, jadi bakat beliau. Beliau menguasai bahasa ya Persia, Romawi, kemudian Qibti, Qibti bahasa Mesir ya. Kemudian Habasyah. Beliau juga menguasai 4 bahasa yang lain, 2 bahasa, jadi beliau menguasai 6 bahasa tambah bahasa Arab jadi 7 bahasa. Inilah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ya, beliau ahli faraid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afradu ummati Zaid bin Thabit. Yang paling pakar ilmu warisan faraid adalah Zaid bin Thabit. Ini ilmu yang susah ya. Harus belajar murojaah ya, terutama hitung-hitungan. Ya, orang kalau belajar terus jadi mudah, tapi ini ilmu harus punya waktu sendiri untuk belajar dan banyak murojaah. Kalau tidak maka akan terlupakan ya. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara ilmu yang dalam riwayat yang paling mudah diangkat ilmu faraid. Bahkan Nabi mengatakan akan terjadi suatu masa di mana 2 orang berselisih dalam warisan dan tidak ada yang menjadi hakim di antara mereka berdua. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu tentang ilmu tersebut. Di antara keistimewaan Zaid bin Thabit adalah beliau diperintahkan khusus oleh Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran. Nanti akan kita ceritakan Al-Quran. Kemudian yang terakhir mungkin saya bisa singgung di antara keistimewaan Zaid bin Thabit adalah beliau yang mendamaikan para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat. Tapi ini di antara hal-hal yang merupakan keistimewaan Zaid bin Thabit. Tapi ini poin-poinnya, kita akan ceritakan tentang poin-poin tersebut. Kita akan ceritakan poin-poin tersebut biar biar difoto. Ya. Tapi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, adapun Islamnya Zaid bin Thabit sudah kita jelaskan tadi bahwasanya beliau dirawat oleh ayah angkatnya ya Umar bin Hazm yang sahabat yang mulia yang begitu merawat Zaid dengan baik, yaitu sebagai anak yatim ya. Umar memperhatikan dengan baik, mengajarkan Islam kepadanya sehingga Zaid pun masuk Islam. Demikian juga Islam tersebar di kota Madinah dengan dakwahnya Musa bin Umair radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Nabi SAW datang, ketika itu Zaid bin Thabit umurnya 11 tahun. 11 tahun, maka kemudian Zaid didatangkan kepada Nabi SAW. Maka orang berkata, "Ya Rasulullah, hadza gulamun min Bani Najjar." Ya, kata Zaid bin Thabit An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari. Inilah seorang anak dari pemuda atau remaja dari Bani Najjar. Waqad qara'a mimma unzila 'alaika 17 surah. Zaid bin Thabit sudah menghafal 17 surat sebelum engkau datang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya kata Zaid, faqara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bacaan 17 surat tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum datang, dia sudah hafal 17 surat. Fa'ajabahu dzalik, maka Nabi pun senang dengan hal tersebut. Nabi melihat bagaimana Zaid bin Thabit seorang yang cerdas ya. Sehingga Nabi berkata, "Ya Zaid, ta'allam li kitab Yahud." Wahai Zaid, tolong belajar untukku untuk belajar bagaimana bahasanya orang-orang Yahudi. Fa inni wallahi la ma amanuhum ala kitabi. Sungguhnya aku tidak merasa aman kepada mereka dengan tulisan-tulisanku ya. Qala, perhatikan sini yang menakjubkan di sini. Kata Zaid bin Thabit, yaitu bahasa Ibraniyah. Nabi suruh Zaid, karena Nabi lihat Zaid orang yang cerdas, Nabi suruh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk belajar bahasa Ibrani. Fata'allamtuhu fama madha li nisfu syahrin hatta hadaqtuhu. Kata Zaid bin Thabit, maka aku belajar bahasa Ibraniyah. Karena kita tahu di Madinah Zaid belajar kaum muslimin bertetangga dengan orang Yahudi, terutama dari Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Kata Zaid bin Thabit, maka aku belajar bahasa Ibrani belum sampai setengah bulan aku sudah tidaklah lewat setengah bulan kecuali aku sudah menguasainya. Hatta hadaqtu itu artinya aku benar-benar menguasai dan mahir dalam berbahasa Yahudi. Ya, dan ini bukan perkara yang mudah. 15 hari dari bahasa Arab kemudian mahir dalam bahasa Ibrani ya. Maksudnya ini butuh kecerdasan yang luar biasa. Ya, oleh karenanya para sahabat cerdas. Ini bukti. Bagaimana tidak jelas 15 hari kemudian mahir dalam bahasa Ibrani, bahkan dan ini hadis riwayat Bukhari, bahkan Nabi bahkan Zaid tidak mengatakan saya bukan cuma bisa, sekedar bisa, tapi kata Zaid bin Thabit hatta hadaqtuhu, yaitu aku sampai mahir dalam bahasa Ibrani tersebut. Wa kuntu aktubu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kataba lahum. Aku menulis kalau ada Nabi ingin kirim surat kepada mereka, aku tuliskan surat kepada mereka dengan bahasa tersebut. Dalam riwayat yang lain ya, ketika Zaid dikatakannya Rasulullah Zaid bin Thabit sudah hafal 17 surat, maka kata Zaid bin Thabit, "Fastaqra'ani," kata Nabi SAW, coba bacakan suratnya. Maka Zaid baca surat Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Ini surat cukup panjang, lumayan dari Al-Mufassal ya. Jadi 17 surat lumayan panjang, banyak yang sudah dihafal oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dan ini tujuan Nabi SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa asing agar jangan terpedaya oleh mereka dan agar mengerti tentang bagaimana tulisan mereka ya. Dan ini penting. Makanya Nabi suruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa mereka. Buat apa? Untuk menjaga Al-Qur'an. Untuk menjaga Al-Qur'an. Karena kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya, yang dikasih tugas adalah para pendeta yang ditugaskan untuk menjaga kitab-kitab sebelumnya. Makanya Allah mengatakan inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladzina hadu war rabbaniyul ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah. Kata Allah, kami turunkan Taurat, di situ ada cahaya dan kami orang-orang alim para nabi berhukum dengan Taurat kepada orang-orang Yahudi. Kemudian juga Taurat diikuti oleh Rabbaniyun wal Ahbar, yaitu para alim ulamanya Yahudi, bimastuhfidhu min kitabillah, dan mereka ditugaskan untuk menjaga kitabullah. Tapi ternyata mereka tidak bisa menjaga Taurat ya. Fanasu hadzam mimma dzukiru bih, mereka lupa ya. Kemudian juga mimma kuntum tukhfun, mereka juga menyembunyikan, ada yang mereka lupa, ada yang mereka sembunyikan ya. Kemudian yuharrifunal kaliman mawadhi'ihi, mereka juga merubah-rubah tafsirnya ya. Kemudian di antaranya mereka nambah-nambah tulisan, fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah, celaka bagi orang yang menulis Alkitab atau Taurat dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirubah-rubah ya. Sampai sekarang terjadi banyak tahrifat, penyimpangan-penyimpangan dalam kitab suci mereka. Adapun Al-Qur'an Allah yang jaga. Bagaimana cara Allah jaga? Allah siapkan orang-orang yang akan menjaga Al-Qur'an. Di antaranya para hufadzul Qur'an, orang-orang hafal Al-Qur'an. Subhanallah. Kata Allah, "Wa laqad yassarna lidzikri wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir." Sudah kami memudahkan Al-Qur'an untuk diingat di antara tafsirannya. Oleh karena Al-Qur'an dihafal oleh banyak orang. Kalau ada satu orang mengurangi satu huruf saja, anak-anak kecil orang kaum muslimin sudah tahu. Bukan cuma di penjuru alam semesta. Mau di Pakistan, mau di Indonesia, mau bahkan di Eropa, bahkan di Rusia,
Ada anak-anak kecil yang mereka hafal Quran. Kalau sampai satu huruf saja dikurangi atau dua huruf dikurangi, ya harokatnya dirubah, maka anak-anak tersebut tahu. Kenapa? Karena mereka diberi kemudahan untuk hafal Quran. Ya. Ini suatu keajaiban. Oleh karena ketika Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kami akan menjaganya. Maka Allah siapkan sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya adalah Allah siapkan orang seperti Zaid bin Thabit. Ya, Allah siapkan orang Zaid bin Thabit, ya, yang cerdas dalam hafal Al-Quran, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Zaid untuk belajar bahasa Ibrani agar Rasulullah, wallahi ma amanhum ala kitabi, ya, aku tidak merasa aman dari mereka dari kitabku, apakah yang dimaksud Al-Quran atau suratku, tapi intinya Zaid belajar bahasa Ibrani untuk kepentingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga tulisan-tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Al-Quran. Ya, taib. Dalam riwayat yang lain, ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada Zaid, "Atuhsinus Siryaniyah? Innaha ta'tini." Wahai Zaid, apakah kau bisa bahasa Siryaniyah? Kalau Ibriyah bahasa Nabi Musa alaihissalam, kalau Siryaniyah bahasanya Nabi Isa alaihissalam. Innaha ta'tini, dia itu datang kepadaku surat-surat dengan bahasa Siryaniyah. Qultu la, aku tidak bisa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fata'allamha, belajarlah kau bahasa Siryaniyah. Maka kata Zaid, fata'allamtuha fi 17 yauman. Aku mempelajari bahasa Siryaniyah dalam waktu 17 hari. 17 hari. Bahasa Ibrania 15 hari, bahasa Siryaniyah 17 hari. Dan kita tahu dalam riwayat yang lain disebut oleh para ulama, tadi saya sebutkan Zaid belajar juga bahasa Habasyah, yaitu bahasa Ethiopia, kemudian juga belajar bahasa Persia, belajar juga bahasa Romawi, dan belajar bahasa Kipti, yaitu bahasa Mesir, sehingga 6 bahasa dia kuasai. Dan kita tahu orang kalau mengerti bahasa lain maka pengetahuannya luas, ya. Orang semakin mengerti bahasa lain, pengetahuannya sebenarnya menunjuk kecerdasan Zaid bin Thabit. Oleh karenanya beliau pakar, di antara bentuk kecerdasannya, ya, beliau dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar bahasa-bahasa tersebut, dipilih menjadi kutabul wahyi, menjadi sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wahyu. Ya, kemudian beliau disebut afradu ummati, orang yang paling pakar tentang ilmu waris, ya. Jadi kalau ada orang masalah meninggal ini yang ahli warisnya si fulan, Zaid langsung bisa jawab, Masya Allah. Dan itu ilmu bukan ilmu yang mudah, ya. Siapa orang hebat tersebut? Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Jadi intinya Zaid bin Thabit masuk Islam sebelum Nabi datang. Kemudian pada tahun kedua Hijriyah terjadi perang Uhud. Itu sebagaimana pernah kita ceritakan tentang perang Uhud, yaitu ketika itu Zaid umurnya 13 tahun. 13 tahun. Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriyah. Berarti Zaid sekitar 11-14 tahun, ya. Maka Zaid bin Thabit ikut dalam perang Uhud. Namun di tengah perjalanan menjelang peperangan, Nabi SAW memeriksa pasukan. Yang masih kecil disuruh pulang. Banyak yang disuruh pulang. Ya, ada Ibnu Umar disuruh pulang, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disuruh pulang, ya. Di antaranya Zaid bin Thabit tidak boleh ikut perang. Tetapi Zaid bin Thabit tidak ikut perang karena masih kecil, tetapi dia berada di sekitar lokasi peperangan. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini, ketika di akhir perang, ketika perang sudah selesai, maka Nabi SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk mencari Sa'ad bin Rabi'. Sahabat yang ma'ruf, Sa'ad bin Rabi'. Ya, sering kita sampaikan ceritanya bagaimana Sa'ad bin Rabi' dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, yang dia menawarkan setengah hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Dan dia juga yang menawarkan salah satu istrinya kepada Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, "Wahai Abdurrahman, saya punya istri lebih dari satu. Kau silakan lihat yang mana kau sukai akan saya ceraikan, jika habis masa iddahnya silakan nikahi." Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Tidak perlu, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu, dirimu dan keluargamu. Tunjukkan kepadaku Suq Bani Qainuqa, mana pasar orang Yahudi, saya akan berdagang di situ." Tapi intinya ini sahabat yang mulia, Sa'ad bin Rabi'. Ketika selesai perang, dia tidak hadir di pasukan Nabi SAW. Maka Nabi suruh Zaid bin Thabit, masih umur 14 tahun, ya, suruh cari Sa'ad bin Rabi'. Maka berangkatlah Zaid bin Thabit, cari sana. Akhirnya dia ketemu Sa'ad bin Rabi'. Kemudian dia berkata, "Wahai Sa'ad bin Rabi',
Inna Rasulullah SAW yukri'uka salam. Rasulullah SAW mengirim salam buat engkau. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada engkau, aina tajiduka? Bagaimana bagaimana kau dapati dirimu ya? Bagaimana kaifa tajiduk atau kaifa tajidu nafsak? Bagaimana kau dapati dirimu? Maka situ tatkala Sa'ad bin Rabi penuh dengan luka-luka, puluhan luka-luka, bekas tombak, bekas pedang, bekas panah, ya, penuh dalam tubuhnya. Ketika itu dia sudah di nafas terakhir, kemudian dia berkata, Assalamu ala Rasulullah sallallahu alaik, salam kepada Rasulullah, kepada engkau. Ya, sampaikan kepada kaumku, kaum Ansar, laisa lakum uzrun an khulisa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhlasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fikum syufrun yatruf. Kata dia, tidak ada uzur bagi kaum Ansar kalau Nabi sampai terluka, sementara di antara kalian masih ada seorang yang bisa mengedipkan matanya. Selama masih ada orang bisa mengedipkan matanya, Nabi tidak boleh luka. Akhirnya dia meninggal dunia. Ya, waktu ditanya, "Kaifa tajidu nafsak?" Bagaimana kau dapat dirimu? Kata Sa'ad bin Rabi', "Ajidu rihal jannah min qibali Uhud." Aku mencium bau surga dari arah gunung Uhud. Kemudian dia pun meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Inilah Sa'ad bin Rabi', ya, punya putri, ya, tadi Ummu Sa'ad, ya, bin Sa'ad bin Rabi', ya, yang akhirnya dinikahi oleh Zaid bin Thabit. Ya, mungkin Zaid bin Thabit, ya, kata para ulama Zaid bin Thabit menikah dengan putrinya Sa'ad bin Rabi' karena dia tahu kemuliaan Sa'ad bin Rabi' dan dia tahu akhirnya putrinya juga menjadi anak yatim seperti dia, ya. Kemudian dia tahu bagaimana bapak angkatnya Umarah bin Hazm memuliakan Sa'ad bin Rabi' dan akhirnya Zaid bin Thabit menikahi putrinya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi beliau tidak ikut dalam peperangan, tapi beliau berada di sekitar perang Uhud. Setelah itu beliau ikut peperangan perang Khandaq, perang selanjutnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara keistimewaan beliau, ya, adalah beliau adalah Kutabul Wahyi. Kutabul Wahyi. Di sana ada orang-orang spesial yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pencatat wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qadhi Muhammad bin Salam Al-Qudai beliau berkata, "Kana Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yaktubanil wahya." Sungguhnya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menulis wahyu, menulis Al-Qur'an. Fa in ghaba, kalau ternyata keduanya tidak ada, kataba Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit, maka yang menggantikan posisi mereka berdua untuk menulis adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Ya. Fa illam yahdhur ahadun min haula'il arba'ah, kalau tidak hadir seorang pun dari empat orang ini empat pencatat utama, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Kalau empat orang ini tidak ada, ya, maka kataba man hadhara minal kuttab, maka sekretaris Nabi yang lainnya, para pencatat wahyu yang lainnya catat. Mereka di antaranya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Sa'id bin Al-As, Aban bin Sa'id, Al-Ala bin Hadrami, Hamzah bin Rabi'. Ini di antara Kutabul Wahyi. Kutabul Wahyi ada banyak, ya. Ibnu Abdul Bar berkata, "Wa mimman kataba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam", di antara yang menuliskan wahyu buat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Khalid wa Aban, anaknya Sa'id bin Al-As, Hamzah al-Asaydi, Al-Ala bin Hadrami, Khalid bin Walid, Abdullah bin Rawaha, Muhammad bin Maslamah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Abdullah bin Ubay bin Salul, Al-Mughirah bin Syu'bah, Amr bin Al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Juhaym bin Salt, Mu'ayqib bin Abi Fatimah, Syurahbil bin Hasanah, dan wa kana Zaid aktsarahum mulazamatan, dan Zaid yang paling banyak mulazamah kepada Nabi, kenapa? Karena yang paling muda di antara mereka. Jadi Zaid bin Thabit, ya, adalah di antara para pencatat wahyu yang spesial, ya, dan dia yang termasuk orang yang paling banyak bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sering baca Al-Qur'an, ya, karena hafalan Qur'annya banyak, kemudian mencatat Al-Qur'an. Di antara hal yang menunjukkan bagaimana sibuknya Zaid bin Thabit dengan Al-Qur'an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Anas berkata,
An Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit. Zaid berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sering disampaikan ketika bulan Ramadan bagaimana di antara sunnah adalah sahur bareng. Di antara yang jadikan dalil adalah hadis Zaid bin Thabit. Bahwasanya kata Zaid, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah bersahur, "Tsumma qama ila salat." Kemudian Nabi pergi salat. Anas bin Malik, "Kam kana baina sahur wal azan?" Berapa jarak antara sahur dan salat dan azan? Maka kata Zaid bin Thabit, "Qadru 50 ayah." Ukuran membaca 50 ayat, bayangkan. Jadi Zaid bin Thabit mengukur waktu dengan ayat Al-Qur'an. Itulah para salaf dahulu, mereka sibuk dengan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an menjadikan ukuran waktu, ya. Kalau kita mana ada seukuran baca sekian ayat? Enggak ada, ya. Orang zaman dulu yang mungkin tukang minum masuk ukuran 2 minum cawan arak, tukang mabuk yang mengukur waktu. Kalau zaman sekarang mungkin tak ukur waktu dengan apa seukuran ini, seperjalanan dari sini ke sini. Tapi zaman dahulu para sahabat mengukur waktu dengan ayat. Kenapa? Karena mereka terbiasa baca Al-Qur'an. Terbiasa baca Al-Qur'an dan itu dijadikan sebagai ukuran waktu oleh mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Taib, adapun bagaimana proses pencatatan Al-Qur'an, ya. Jadi ceritanya di zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya. Terjadi perang besar tadi disebut Ma'rakatil Yamamah, perang Al-Yamamah. Situ perang besar-besaran lawan sekitar 40.000 atau 50.000 pasukan dari Musailimah Al-Kazzab, ya, nabi palsu, sehingga banyak sahabat yang meninggal. Di antara yang meninggal adalah para hufadzul Quran. Puluhan hufadzul Quran meninggal dunia. Kita tahu Al-Quran dulu ditulis di mana? Bukan ditulis di di kulit. Ditulis juga di pelepah korma. Kemudian ditulis juga di batu, ya. Al-Quran dulu seperti itu. Mereka hafal, mereka juga tulis. Mereka hafal, mereka juga tulis, ya. Ketika banyak hufadzul Quran yang meninggal dunia, maka ketika itu Umar memberi usul kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Ya. Akhirnya Abu Bakar tadinya tidak mau dibujuk-bujuk lagi oleh Umar. Kata Abu Bakar, "Gimana saya mau nulis melakukan sesuatu yang Nabi tidak melakukannya?" Nabi tidak pernah mengumpul Al-Quran. Ya. Kata para ulama, jelas Nabi tidak bisa mengumpul Al-Quran karena ketika itu Nabi masih turun ayat dan belum sempurna Al-Quran. Lagi pula ada nasikh dan mansukh, ya. Sehingga tidak bisa dibukukan, ya. Tidak bisa dibukukan. Kenapa? Karena akan ada surat yang mungkin ada ayat yang mungkin dimansuhkan, diganti dengan ayat yang baru, ya. Terkadang di tengah perjalanan ada ayat turun, jadikan ini di surat Al-Baqarah, sehingga tidak bisa diatur ketika itu, sehingga sebagian orang nulis sebagian ayat, sebagian nulis sebagian surat, ya. Dan demikian terjadi proses pencatatan Al-Qur'an. Sebagian pencatatan Al-Qur'an nyatat, sebagian tidak nyatat, seperti itu, ya. Seperti kita katakan tadi, ternyata yang nulis adalah Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Kalau enggak ada, yang nulis adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Jadi tidak semua nulis semuanya, terpencar-pencar. Ya, meskipun ada yang hafal Quran seluruhnya, tapi yang nulis tidak semuanya, ya. Dan sebagian nulis dengan lahja atau dengan bahasa, ya, yang mungkin bukan orang Quraisy. Ya, kita tahu bahwasanya suku-suku Arab banyak. Terkadang ada beda-beda sedikit di antara mereka. Oleh karena nanti tatkala Utsman bin Affan menyuruh Zaid bin Thabit nulis Al-Qur'an, kalau ada khilaf di antara para sahabat tentang huruf apa atau bunyinya bagaimana, maka dikembalikan kepada bahasa Quraisy karena mereka lebih paham tentang bahasa Arab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Quraisy. Oleh karenanya ketika Umar memandang Al-Qur'an bisa hilang dengan wafatnya para penghafal Quran, maka Umar kasih ide kepada Abu Bakar, ya, untuk mengumpulkan Al-Qur'an, ya. Ketika itu Abu Bakar kemudian setuju. Kemudian Abu Bakar mengirim orang untuk memanggil Zaid bin Thabit, ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata Zaid bin Thabit. Ketika kita ada Umar juga di samping Abu Bakar.
Kata Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit, "Inna Umar atani, sungguhnya Umar datang kepadaku. Faqala innal qatla qad istaharra yaumal yamamah bi qurra'il Qur'an." Perang dalam perang Yamamah sudah semakin parah, semakin banyak dari qurra'il Qur'an, para penghafal Quran yang meninggal dunia. Wa inni akhsha in istaharra al-qatlu bil qurra'i bil mawatin fayadhhabu katsirun minal Qur'an. Dan aku khawatir kalau perang semakin besar dan akhirnya banyak dari qurra ahli baca Quran meninggal dunia, aku khawatir banyak dari Al-Quran akan hilang. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'an. Kata Umar, wahai Abu Bakar, kalau begitu menurutku engkau suruh Al-Quran dikumpulkan. Qultu li Umar, jadi Abu Bakar cerita kepada Zaid bin Thabit. Jadi sampingnya ada Umar. Tadi Umar bilang saya begini-begini. Aku jawab kepada Umar, "Kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana engkau melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan? Dan ini lihat bagaimana para sahabat menjauhi dari segala macam bid'ah. Padahal ini bukan bid'ah. Mengumpul Al-Quran itu bukan bid'ah, ya. Bahkan sudah disyaratkan dalam Al-Quran, yatlu suhufan mutahharah. Rasulan yatlu suhufan mutahharah, dalam surat Al-Bayyinah. Datang seorang rasul yang dia membaca suhuf, ya, tulisan-tulisan yang suci, ya. Kemudian kasusnya beda karena di zaman Nabi Al-Quran tidak mungkin dikumpulkan tadi karena ada Al-Quran belum selesai dan bisa jadi ada turun ayat di tengah-tengah surat dan bisa jadi ada nasikh dan mansukh, dan itu sudah ketika Rasulullah SAW meninggal sudah selesai. Dan kemudian pencatatan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran itu bukan berkaitan dengan tujuan hanya sekedar sarana. Sarana seperti kita ceramah pakai kamera, ceramah pakai apa namanya, mic, ya, pakai media-media sosial misalnya, ya. Ini semua sarana, ya. Yang penting kan baca Quran, tidak ada ibadah baru di sini. Ini bukan sedang membuat ritual ibadah baru, tapi sarana untuk mudah beribadah. Sama seperti bikin pondok, ya. Sama seperti belajar nahwu sharaf. Ini semua adalah sarana, ya. Termasuk dari bab al-masalihul mursalah, yaitu perkara yang maslahat, yang mendukung adanya suatu ibadah, bukan ritual ibadah tertentu, ya. Itu pun Abu Bakar enggan untuk melakukannya. Dan dia mengatakan, "Kaifa taf'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kau melakukan sesuatu, hai Umar, yang Nabi tidak melakukannya? Kata Umar, "Hadza wallahi khair." Ini baik demi Allah. Kemudian falam yazal Umar yuraji'uni hatta syaraha Allah sadri lidzalik. Dan Umar terus bolak-balik bilang aku, kata Abu Bakar cerita, sampai akhirnya Allah melapangkan dadaku untuk melakukan demikian. Wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umar. Akhirnya pendapatku sama dengan pendapat Umar. Zaid berkata, qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Zaid. Ini dia sudah cerita kronologisnya kepada Zaid, kemudian dia berkata, "Innaka rajulun syabun aqilun." Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. La nattahimuka, kami tidak menuduh engkau macam-macam. Wa qad kunta taktubul wahya, dan engkau termasuk para penulis wahyu. Kau orang spesial di sini. Nabi saja sudah mengamanahkan engkau untuk menulis wahyu, ya. Bagaimana kami mencurigai engkau, ya. Waqad kunta taktubul wahyu, dan engkau dulu menulis wahyu di zaman Nabi, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatattaba'il Qur'an, maka carilah Al-Qur'an, fajma'hu, cari tulisan di sana, tulisan sini, kumpulkan, karena banyak orang-orang sudah meninggal dunia. Apa kata Zaid bin Thabit? Fa wallahi law kallafuni naqla jabalin minal jibal ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jamil Qur'an. Kata Zaid bin Thabit, demi Allah, seandainya mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, menyuruhku untuk pindahkan gunung dari tempatnya ke tempat yang lain, tidak lebih berat daripada aku disuruh ngumpulin Al-Quran. Ini pekerjaan berat, wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Aku menjawab kepada mereka berdua, "Kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang Nabi tidak melakukannya, wahai Abu Bakar dan Umar? Apa kata Abu Bakar? "Huwa wallahi khair." Sama seperti Umar ngomong kepada Abu Bakar juga ngomong kepada Zaid, demi Allah itu baik. Falam yazal Abu Bakar yuraji'uni hatta syaraha Allah sadri lilladzi syaraha lahu sadra Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar terus kembali kepadaku, nyampaikan ide ini terus sampai akhirnya Allah melapangkan dadaku. Dialah Allah yang telah melapangkan dada mereka berdua. Fatatabba'tul Qur'an, aku mulai kumpul Al-Qur'an. Ajma'uhu minal usub wal likhaf wa suduri rijal, semua aku kumpulkan. Ada yang hafal, ada yang tulis, ada yang tulis di lembaran-lembaran, ada yang tulis di kulit, ada yang tulis di pelepah korma. Terus wajadtu akhir suratin At-Taubah ma Abi Khuzaimah Al-Ansari. Saya dapati surat terakhir, surat Taubah dihafal oleh Abu Khuzaimah Al-Ansari. Lam ajidha ma ahadin ghairi. Aku tidak mendapati orang lain yang hafal surat ini atau tulisan ini, ya. Itulah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, dan seterusnya sampai akhir daripada surat Taubah, surat Bara'ah. Kemudian jadi sebenarnya Allah mengatakan ketika itu tugas Zaid adalah ngumpulin semuanya. Ngumpulin, kemudian
mungkin ada yang hafal ayat ini, ada hafal, disusunlah ayat-ayat tersebut dalam satu surat. Jadi disusun. Jadi misalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, apa seterusnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat. Ini seperti ini. Jadi lengkaplah surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai terakhir. Lengkaplah surat Al-Imran dari pertama sampai terakhir. Karena ada yang hafal sebagian, yang nyatat sebagian, tidak nyatat semuanya. Karena Nabi berpindah-pindah ketika Nabi berceramah, turun wahyu dalam kondisi ini, ada yang nyatat, ada yang enggak nyatat. Seperti itu kondisinya. Ya. Jadi di zaman Abu Bakar sudah tersusun setiap surat dengan urutannya dari awal sampai akhir. Tetapi kata sebagian ulama belum tersusun surat pertama ini, surat kedua ini belum. Itu baru terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun meninggal dunia, kemudian diberikan kepada Umar apa yang sudah kerjaan Zaid bin Sabit umur Al-Qur'an. Kemudian ketika Umar meninggal dunia, kemudian diserahkan kepada Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian sampai di zaman Utsman ada perselisihan di antara sebagian sahabat dalam baca Quran. Ada yang baca Quran pakai lahjah, ya, pakai lahjah suku yang lain, ya. Maka ya, karena mereka mungkin dengar, mereka mungkin catat tidak pun atau mencatat dengan lahjah yang lain, ya, atau dengan bahasa yang agak beda-beda dikit, ya. Hurufnya ada huruf hanya atau kurang seperti itu. Akhirnya Utsman kembali menyuruh Zaid bin Thabit untuk ngumpulin Al-Quran kedua kali, ya. Kumpulkan, ya, kemudian didiskusikan dengan timnya. Kalau ada perselisihan harus ditentukan begini, ya. Jadi ada yang ini salah, yang ini tidak dipakai, bacaan suku ini tidak dipakai. Kalau ada masalah pakai suku bacaan Quraisy, kalau pas tidak ada masalah itu yang dipakai. Terus sampai selesai 30 juz, yang lainnya suruh dibakar, ya. Lainnya suruh dibakar, ya. Karena inilah yang jadi patokan, ya, karena dilihat juga dari kondisi Nabi SAW sebelum meninggal dunia, mana surat-surat yang tidak terkena mansukh lagi, ya, ketika Nabi SAW meninggal dunia, dan diutamakan adalah Quraisy kalau terjadi perselisihan, ya, sampai akhirnya di antara jasa Zaid bin Thabit adalah Al-Quran yang kita baca sekarang ini ditulis dengan Rasm Al-Utsmani. Taib. Ini di antara jasa Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian di antara jasa Zaid bin Thabit juga ketika terjadi peristiwa keributan di Saqifah Bani Sa'idah. Itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Pada saat berselisih waktu itu. Ini siapa yang menjadi pemimpin? Karena mereka tahu pemimpin penting. Karena pemimpin, setelah ada pemimpin baru bisa melakukan tindakan-tindakan. Kalau ada pemimpin repot. Enggak ada pemimpin dibiarkan umat tanpa pemimpin repot. Akhirnya jadi khilaf waktu itu. Kaum Muhajirin mengatakan kami jadi pemimpin. Kaum Ansar mengatakan kami jadi pemimpin. Sampai ada yang berkata minkum amir wa minna amir. Enggak. Kamu ada yang jadi pemimpin di antara kamu, kami juga ada yang jadi pemimpin. Masing-masing ribut. Ada yang mengatakan enggak. Kaum Muhajirin jadi pemimpin, kami ada yang wakil dari kaum Ansar. Terjadi keributan ketika itu, maka Zaid bin Thabit berbicara, ya. Terjadi perdebatan, maka Zaid bin Thabit berdiri, kemudian berkata, yang ini membuat semuanya terdiam. Kata Zaid bin Thabit, "Inna Rasulullah SAW kana minal muhajirin." Wahai kaumku, Zaid bin Thabit Ansari. Ya. Dia mengatakan Rasulullah SAW dulu dari kaum muhajirin. Wa innal imama yakunu minal muhajirin. Jadi imam adalah dari kaum muhajirin. Wa nahnu ansaruhu kama kunna ansara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi penolong imam yang baru ini sebagaimana kita dulu adalah para penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqama Abu Bakar radhiyallahu anhu, faqala Abu Bakar kemudian berkata, "Jazakumullahu khairan ya ma'syaral ansar." Ya, semoga Allah membalas kebaikan-baik kalian wahai ma'syaral ansar. Wa tsabbata qailakum, ya. Kemudian thumma akhadha Zaid bin Thabit bi yadi Abi Bakar. Kemudian Zaid bin Thabit memegang tangan Abu Bakar, faqala hadza sahibukum fabayyi'uh. Inilah imam kalian maka baiatlah. Akhirnya orang-orang baiat kepada Abu Bakar dan selesai perselisihan di antara para sahabat, dan ini adalah perkara yang perlu diingat tentang jasa Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu adalah seorang alim dari kalangan para
ulama ya, dan diakui oleh para sahabat yang lain ya. Disebutkan ketika ibunya meninggal dunia ya, maka Zaid bin Sabit menyolatkan ibunya ya. Setelah itu datang Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Zaid bin Sabit naik baglah. Baglah itu hewan persilangan antara kuda dengan himar. Kemudian Ibnu Abbas menyiapkan tempat pijakan naik baglah, naik begol, disiapin. Kata Zaid bin Sabit, jangan, minggirkan. Kata Ibnu Abbas, hakadha umirna naf'al bi ulama'ina wa kubara'ina. Demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat kepada para ulama kami. Itu dilayani oleh Ibnu Abbas. Pada Ibnu Abbas siapa? Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena dia memuliakan Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Dan Zaid bin Sabit mengajar Al-Qur'an, mengajar ilmu faraid ya. Pakar dalam ilmu faraid. Sebagian ulama ketika ada khilaf dalam masalah faraid, mereka mengambil pendapat Zaid bin Sabit karena Nabi berkata afradu ummati Zaid bin Sabit, yang paling pakar ilmu faraid adalah Zaid bin Sabit. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia sekitar tahun ada yang bilang 54 Hijriah, ada yang mengatakan 50 Hijriah ya. Ketika meninggal dunia, maka datanglah Ibnu Abbas. Setelah dikuburkan Zaid, maka dia berkata, hakadha dhahabal ilm. Inilah perginya ilmu. Inilah perginya ilmu. Ini contoh bagaimana ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu meninggal dunia, banyak ilmu yang pergi bersama Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Demikianlah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah singkat dari sahabat yang mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.